Renungan Selasa 14 Juli 2026 diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Pertobatan hati lebih bermakna daripada banyak mujizat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini ada 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Seharusnya kota ini menjadi saksi kehadiran Yesus. Namun ternyata menjadi kota yang diberi peringatan keras oleh Yesus. Di 3 kota ini, Yesus telah memberikan banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan, dan kerajaan Allah diberitakan. Namun, semua itu tidak membawa mereka kepada pertobatan yang sejati, apalagi berani bersaksi kebenaran kehadiran Yesus sebagai Allah yang hidup. Yesus justru melihat 3 kota lain, Tirus, Sidon, dan Sodom, sebagai kota rujukan keterbukaan iman dan pembaharuan hidup. 3 kota ini memiliki cara beriman yang melampaui batas suku, bangsa, dan agama, dan menjadi model bagi gereja sebagai komunitas yang terbuka kepada semua orang yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Maka Yesus mengatakan, jika mujizat-mujizat itu terjadi di Tirus, Sidon, bahkan di Sodom, mereka sudah lama bertobat. Kata-kata Yesus ini mengandung pesan yang sangat mendalam, bahwa mujizat tidak otomatis mengubah hati seseorang. Mujizat belum menjadi hal yang memberi makna pada iman seseorang. Yang mengubah hidup dan memberi makna pada iman seseorang adalah kesediaan hati untuk membuka diri kepada Allah. Seringkali kita berpikir bahwa kalau saja Tuhan memberikan tanda yang luar biasa, iman kita pasti akan semakin kuat. Namun, Injil hari ini justru menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya tanda, melainkan kerasnya hati. Orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum telah melihat karya Allah secara langsung, tetapi mereka tetap hidup seperti biasa. Mereka mengagumi Yesus, tapi tidak mengubah hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah keadaan itu juga dapat terjadi pada diri kita?
Kita menerima Ekaristi setiap minggu. Kita mendengarkan sabda Allah. Kita mengalami penyertaan Tuhan dalam berbagai peristiwa hidup. Bahkan mungkin kita pernah merasakan doa yang dikabulkan atau pertolongan Tuhan yang nyata. Namun apakah itu semua membuat kita semakin rendah hati, semakin mengasihi sesama, semakin jujur, dan semakin dekat kepada Tuhan? Ataukah semuanya hanya menjadi rutinitas tanpa menghasilkan perubahan hidup? Yesus mengingatkan bahwa semakin besar rahmat yang diterima seseorang bukan sekedar untuk dinikmati, tetapi harus menghasilkan buah. Orang yang telah mengenal Kristus dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi pembawa damai, pengampunan, pribadi yang jujur, penuh belas kasih, dan setia kepada kehendak Allah. Dalam kehidupan gereja, kita juga menerima banyak rahmat. Pembaptisan, sakramen-sakramen, pendampingan iman, komunitas, dan sabda Tuhan yang terus-menerus kita dengarkan. Semua itu adalah anugerah luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, apakah rahmat itu sungguh membentuk karakter kita? Jangan sampai kita menjadi seperti kota-kota yang ditegur Yesus, kaya akan rahmat tetapi miskin pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan bukan pertama-tama soal perasaan bersalah, melainkan keberanian mengubah arah hidup. Setiap hari Tuhan memberi kesempatan baru untuk memperbaiki relasi dengannya dan dengan sesama. Tidak ada kata terlambat untuk mulai kembali. Marilah kita menjadikan teguran Yesus hari ini sebagai undangan penuh kasih. Tuhan tidak menghendaki hukuman, melainkan perubahan hati. Ia ingin agar setiap rahmat yang kita terima menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ketika Tuhan memandang hidup kita, Ia tidak hanya melihat orang yang sering mendengar sabdanya, tetapi juga murid yang sungguh menghidupi sabda itu sebelum sabda itu dalam kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan. Amin.